Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak yang diberikan kepada kita, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yaitu di bulan Ramadan, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Kita bisa melaksanakan sholat tarawih, kita bisa membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah kita pun juga bisa menunaikan zakat, sedekah dan yang lainnya. Dan kemudian kita pun juga bisa melaksanakan yaitu sholat hari raya. Semuanya itu adalah karena sebab nikmat Allah taala yang berikan kepada kita. Oleh karena itu maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada orang-orang yang pada bulan Ramadan tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, tidak bisa membaca Al-Qur'an dan juga tidak bisa menunaikan ibadah yang lainnya. Maka oleh karena itu kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah itu hanyalah semata-mata karena diberikan kekuatan dan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan sudah berlalu, maka tinggallah kita merenungi, tinggallah kita mengoreksi pada diri kita sendiri, mengintrospeksi diri kita sendiri. Hendaklah kita koreksi di bulan Ramadan yang telah berlalu, apakah kita tatkala di bulan Ramadan itu sudah memanfaatkan bulan yang penuh barokah itu dengan amalan-amalan yang dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu pula hendaklah kita mengoreksi dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah seorang jiwa memperhatikan apa yang dia amalkan untuk hari esok, yaitu untuk hari kiamat. Dan bertakwalah, sesungguhnya Allah taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala pun juga memerintahkan kepada kita agar kita mengintrospeksi diri, agar kita meneliti
dengan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan. Oleh karena itu ya ma'asyiral muslimin, azan wa jazakumullah, bulan Ramadan sudah berlalu, maka hendaklah kita mengoreksi di bulan Ramadan yang penuh barokah itu, apa kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Apakah dengan adanya puasa Ramadan itu membuahkan pada diri kita ketakwaan kepada Allah SWT? Kemudian bisakah kita juga mengambil pelajaran dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan? Kemudian juga hendaklah kita merenungi bahwasanya apakah amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik apa yang kita lakukan tentu saja ada kekurangan, maka hendaklah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita mendapati bahwasanya di bulan Ramadan itu kita melakukan ada kekurangan-kekurangan ataupun melakukan sesuatu yang tidak selayaknya untuk dilakukan, maka hendaklah minta ampun Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan nanti, dan juga untuk kita bertekad untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ya ma'asyiral muslimin azan wa jazakumullah, alhamdulillah di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa, di bulan Ramadan kita melaksanakan tarawih, di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, di bulan Ramadan pun juga kita bersedekah dan yang lainnya. Maka selepas dengan selesainya bulan Ramadan ini, hendaklah kita tetap menjaga amalan-amalan yang seharusnya untuk kita jaga, yaitu diantaranya adalah hendaklah kita menjaga sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan, dan juga sholat 5 waktu itu adalah termasuk rukun Islam. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu, karena barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, satu saja di antara sholat 5 waktu itu, berarti dia melakukan dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-sholah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan antara mereka adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh telah kafir. Berarti dengan demikian meninggalkan sholat 5 waktu adalah termasuk dosa yang besar. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan yang hendaklah kita menjaganya, yaitu hendaklah kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Karena hukumnya adalah wajib bagi laki-laki untuk menjalankan sholat 5 waktu itu berjamaah di masjid. Begitu pula bahwasanya sholat dengan berjamaah itu adalah lebih baik daripada sholat sendirian. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sholatul jamaati afdalu minas sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Oleh karena itu ya ma'asyiral muslimin, hendaklah kita lakukan sholat 5 waktu itu dengan berjamaah, dan juga karena kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang hendaklah kita lakukan selesai dari bulan Ramadan ini, hendaklah kita melakukan puasa sunnah. Karena kita telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan berpuasa sebulan penuh, maka selayaknya kita selesai Ramadan untuk berpuasa, yaitu puasa sunnah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya perbuatan dosa itu pun juga melahirkan dosa-dosa yang berikutnya. Begitu pula perbuatan ketaatan itu pun juga menimbulkan ketaatan yang sudahnya.
Oleh karena itu, seorang yang habis melakukan sholat wajib, selayaknya dia menyenangi untuk melakukan sholat sunnah. Seorang yang melakukan puasa Ramadan, yaitu puasa yang wajib, maka selayaknya dia untuk menyenangi, yaitu puasa sunnah. Dan puasa di bulan Syawal yang disunahkan adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Maka dalam masalah ini Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana summa atba'ahu sitan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Oleh karena itu ya ma'asyiral muslimin, hendaklah kita usahakan untuk melakukan puasa sunnah. Baik itu yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal ataupun nanti puasa-puasa yang berikutnya, entah itu puasa Arafah, puasa Asyura, ataupun puasa Senin Kamis, ataupun puasa Abu Daud ataupun yang lainnya. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang hendaklah kita jaga dari amalan-amalan yang kita bisa ambil pelajaran di bulan Ramadan. Kalau kita di bulan Ramadan melakukan sholat tarawih, kita lakukan sholat tarawih di awal waktunya, maka selesai dengan Ramadan, maka hendaklah kita melakukan sholat malam, hendaklah kita melakukan sholat tahajud, hendaklah kita lakukan di akhir waktunya, yaitu melakukan sholat malam. Karena sholat malam ini adalah termasuk cirinya orang-orang yang bertakwa. Cirinya orang yang bertakwa adalah melakukan sholat malam. Dan sholat malam ini adalah termasuk sholat yang paling utama, yaitu sholat sunnah yang paling utama. Rasulullah SAW juga bersabda, wa afdalu sholatil ba'dal faridah sholatul lail. Dan paling utamanya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Oleh karena itu ya ma'asyiral muslimin, hendaklah kita berusaha untuk tiap harinya untuk melakukan sholat malam. Kemudian begitu pula kalau kita mau bangun di malam harinya, maka untuk menunaikan sholat malam, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada sepertiga malam yang terakhir. Maka pada waktu itu Allah selalu mengabarkan, barang siapa yang meminta Allah akan beri, dan barang siapa yang minta ampun maka Allah ta'ala ampuni. Kemudian ya ma'asyiral muslimin a'azzani wa jazakumullah, amalan yang berikutnya yang hendaklah kita tetap menjaganya adalah membaca Al-Quran. Kita di bulan Ramadan alhamdulillah bisa menghantamkan Al-Quran, kita bisa membacanya. Oleh karena itu maka hendaklah kita teruskan di bulan setelah Ramadan itu, kita hendaklah yaitu melakukan, yaitu membaca Al-Quran. Kita usahakan tiap hari kita melakukan membaca Al-Quran itu, karena amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, amalan yang terus dilakukan walaupun yaitu dengan sedikit. Dalam masalah ini adalah diterangkan dalam hadis, ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah ta'ala adalah amalan yang terus dilakukan walaupun itu adalah cuma sedikit. Kemudian ya ma'asyiral muslimin a'azzani wa jazakumullah, membaca Al-Quran adalah termasuk amalan yang sangat mulia. Dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Kita pun juga bisa memahami di dalam Al-Quran itu dari syariat-syariat. Kita pun juga bisa mengenal Allah SWT. Kita pun juga bisa melihat yaitu bagaimana kisah-kisah para nabi. Kemudian ya ma'asyiral muslimin, orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala yang banyak, karena kitab orang yang membacanya, yang dihitung pahalanya per huruf hanyalah Al-Quran. Jadi pahalanya yang dihitung per hurufnya, mendapatkan pahala adalah hanya Al-Quran. Oleh karena itu maka barang siapa yang membaca Al-Quran, berarti nanti dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kemudian amalan yang berikutnya ya ma'asyiral muslimin a'azzani wa jazakumullah, yang hendaklah kita menjaganya adalah dengan kita dermawan. Di bulan Ramadan biasanya orang yaitu dermawan, dan memang Rasulullah SAW di bulan Ramadan lebih dermawan daripada bulan yang lainnya, dan kita pun juga menirunya. Oleh karena itu sifat kedermawanan ini hendaklah kita pun juga jaga
di bulan-bulan selain Ramadan, di bulan-bulan selain Ramadan. Kemudian di antaranya yang perlu untuk kita jaga adalah hendaklah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, di siang harinya kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak melakukan amalan-amalan yang bisa membatalkan puasa karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini hendaklah kita pun juga jaga di sepanjang hari. Karena dengan kita itu yaitu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala ini bisa mendorong kita untuk melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ya ma'asyiral muslimin, kita banyak menggunakan HP. Maka kalau tidak dibarengi dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takutnya kita nanti akan membuka suatu yang dilarang. Seorang saja kalau dia tidak sengaja untuk membuka suatu yang dilarang, itu pun akan muncul. Bagaimana nanti kalau seorang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kita itu mengintrospeksi diri tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya setelah Ramadan saja, akan tapi tiap hari hendaklah kita mengintrospeksi diri tentang ibadah-ibadah kita, baik itu ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, dan juga tentang perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita dapati ibadah-ibadah yang wajib kita itu baik, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita dapati ada ibadah yang wajib yang kurang, maka hendaklah segera dilakukan apabila itu bisa dilakukan. Apabila tidak, maka hendaklah dia memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian juga hendaklah kita meneliti dari ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau kita dapati ada kekurangan dari ibadah yang sunnah, maka hendaklah kita latih untuk memperbanyak. Kemudian juga hendaklah kita melihat tentang perbuatan dosa. Apakah kita masih melakukan perbuatan dosa ataupun tidak? Kalau masih melakukan, maka hendaklah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah mengintrospeksi diri ini, ulama menggambarkan bahwasanya seperti berdagang. Kalau seorang berdagang, dia akan perhatian dengan modalnya. Seorang berdagang akan perhatian dengan keuntungannya. Seorang berdagang juga melihat tentang kerugiannya. Maka ibadah yang wajib itu adalah seperti modalnya, ibadah yang sunnah itu adalah seperti keuntungannya, dan perbuatan dosa itu adalah seperti kerugiannya. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah khutbah yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita koreksi tentang masalah ibadah-ibadah kita. Apakah kita tatkala melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita diperintahkan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ikhlas mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'buduna mukhlisina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mengikhlaskan ibadah baginya. Oleh karena itu maka hendaklah kita mengikhlaskan semuanya ibadah-ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang ikhlas itu adalah diantaranya yaitu syarat diterimanya ibadah. Oleh karena itu ya ma'asyiral muslimin azani wa jazakallah, apa saja
ibadah-ibadah apa saja, apakah itu kita beribadah kepada Allah Ta'ala ataupun kita juga berbuat baik kepada orang lain, maka hendaklah ikhlas karena Allah SWT. Allah pun gambarkan di dalam Al-Quran, yaitu tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik tatkala mereka memberi makan orang lain, digambarkan oleh Allah SWT, yaitu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Hanya saja kami memberi makan pada kalian itu adalah karena mencari wajah Allah Ta'ala, karena ikhlas karena Allah SWT. Kami tidak menghendaki dari kalian itu balasan, dan juga tidak menghendaki dari kalian itu ucapan terima kasih. Inilah ya ma'asyiral muslimin, orang-orang yang beriman yang baik, tatkala mereka memberi ikhlas karena Allah SWT, tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan balasan, entah itu balasan berupa harta atau balasan berupa benda. Begitu pula tidaklah menghendaki yaitu ucapan terima kasih. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah Ta'ala memperbaiki niat kita, yaitu Allahumma aslih niyati, yaitu apa? Perbaikilah niat saya. Karena seorang tatkala melakukan ibadah, terkadang dibisikkan oleh setan dengan bisikan-bisikan yang lain. Oleh karena itu, maka hendaklah berdoa kepada Allah SWT agar kita diperbaiki niat kita. Kemudian ya ma'asyiral muslimin, hendaklah kita memanfaatkan nikmat-nikmat Allah SWT yang berikan pada kita. Nikmat Allah yang berikan pada kita hendaklah kita lakukan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita nanti termasuk orang-orang yang menyesal tatkala kenikmatan itu sudah tiada. Sekarang kita diberikan oleh Allah SWT kenikmatan kesehatan, maka gunakan nikmat kesehatan ini untuk suatu yang baik. Gunakan sebaik-baiknya. Kita berikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala kesehatan, bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju majelis ilmu, bisa kita melangkahkan untuk ke masjid untuk salat jamaah, maka hendaklah kita lakukan sebelum nikmat ini tidak tiada. Kita pun juga diberikan nikmat oleh Allah SWT mata yang bisa melihat dengan baik, yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka gunakan. Jangan sampai kita nanti menyesal tatkala nikmat ini sudah tidak ada, tatkala seorang itu tidak bisa membaca Al-Quran kecuali dengan Al-Quran yang besar tulisannya. Kemudian juga kita bisa berikan nikmat Allah Ta'ala, kita bisa bertemu dengan kedua orang tua, kita bisa bertemu dengan kerabat, kita bertemu dengan teman, kita juga bisa bertemu dengan guru-guru kita, dan juga bisa bertemu dengan murid-murid kita. Maka hendaklah kita manfaatkan, hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal tatkala kenikmatan ini sudah tidak ada. Kita punya kedua orang tua, maka hendaklah kita berbuat baik kepada mereka, kita buat mereka itu gembira. Kemudian hendaklah kita pun juga berdoa, mendoakan keduanya. Akan tapi kalau orang yang sudah tidak punya orang tua, maka hendaklah tidak bosan-bosan dia untuk mendoakannya, karena memang yang mereka butuhkan itu adalah doa-doa dari anaknya. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yaitu khutbah yang saya sampaikan, yaitu hendaklah kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita nanti termasuk orang yang menyesal tatkala nikmat itu sudah tidak ada. Kemudian marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Aqimussalah.